Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini mari kita syukuri betapa banyak rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih bisa dipertemukan, kita masih bisa beraktivitas, dan kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju jalan Islamiyah, yakni atinul Islam wal iman. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sekalian dan sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu, telah kucukupkan kenikmatanku bagimu, dan telah kuridhoi agama Islam sebagai agamamu. Dari ayat di atas sangat jelas bahwa Islam adalah agama yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang muslim kita harus benar-benar memegang kokoh, menjaga fondasi keislaman kita, dan membuat diri kita semakin tunduk kepada Sang Maha Pencipta. Dikutip dari laman Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Islam secara bahasa berarti damai, kenyamanan, keamanan, dan perlindungan. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimin, sebagai manusia yang terlahir dalam bingkai Islam, mari bersama kita memastikan terwujudnya perdamaian dan keselamatan seluruh umat manusia, serta merealisasikan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Mari kita pahami, Islam rahmatan lil alamin terdiri dari dua kata. Kata yang pertama yakni kata rahmat, yang berarti kasih sayang. Sedangkan kata yang kedua yakni lil alamin, yang berarti seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin merupakan konsep yang mengembangkan pola hubungan manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran. Selain itu, konsep ini mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan kasih sayang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika berbicara tentang Islam rahmatan lil alamin, pastinya tidak akan terlepas dari indahnya keberagaman dan macam perbedaan yang ada. Hal tersebut nyatanya tidak menjadi alasan atau bahkan batasan untuk tercapainya kedamaian dan kerukunan. Untuk menjaga itu diperlukan kerjasama yang baik dan saling sadar untuk menjaga akhlak.
Karena dengan akhlak yang mulia, manusia dan alam semesta akan hidup tentram dan menyejukkan. Allah menurunkan Islam ke bumi dengan misi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akhlak secara bahasa berarti tingkah laku atau perangai. Sedangkan secara istilah merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang mengembangkan perbuatan baik atau buruk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai seorang muslim, manusia yang patut kita teladani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat yang terpuji, yakni uswatun hasanah atau teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Akhlak juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni akhlakul mahmudah dan akhlakul masmumah. Akhlakul mahmudah atau akhlak yang terpuji, akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap seorang muslim. Misalnya, kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sabar dalam menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh Allah, dan harus selalu bersyukur dan bertawakal atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Sedangkan akhlak yang kedua yakni akhlakul masmumah atau akhlak yang tercela, yakni akhlak yang tidak harus dimiliki oleh setiap seorang muslim, karena dapat mengakibatkan kerusakan dunia dan alam semesta. Misalnya orang yang sombong, orang yang riak, orang yang suka mengadu domba, dan orang yang suka marah-marah. Itu adalah contoh dari akhlakul masmumah. Hadirin yang berbahagia, sudah sangat jelas Islam rahmatan lil alamin merupakan konsep kesatuan yang mudah digapai dan mudah direalisasikan. Apalagi jika dipoles dengan akhlak-akhlak yang terpuji, pasti akan semakin sempurna. Dan itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad ke bumi, yakni untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia. Karena dengan manusia memiliki akhlak-akhlak yang terpuji, pastinya dunia ini akan semakin tentram, semakin nyaman, dan akan menuai peradaban yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, itu murni dari diri saya sendiri. Dan jika ada kelebihan, itu hanya karena Allah semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.